seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tips ternak pemula supaya cepat sukses. Jadi jangan terlalu fokus hanya pada on farmnya aja, tapi juga fokus di off farmnya gitu kan. Apa sih tujuan kita beternak? Tujuannya misalkan menghasilkan daging gitu kan. Ya udah, kita coba belajar jualan daging atau jualan karkas, atau kita motong sendiri kayak gitu. Sama halnya ketika kita produksi susu, mau produksi susu sebanyak apapun, kalau kita nggak bisa jualnya juga sama saja sih kayak gitu. Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wahyu dari tim Edu Ternak gitu kan. Saya sebagai founder juga dari Feedways Premix gitu kan. Feedways Premix itu suplemen untuk ternak ruminansia. Jadi beraneka ragam sih suplemen yang kita produksi gitu kan. Nah, untuk hari ini kami akan sedikit sharing tentang filosofi usaha kambing domba. Jadi filosofi usaha kambing domba itu ada dua ya. Yang pertama itu on farm atau production base. Yang kedua adalah consumer base. Jadi consumer base itu off farmnya atau bahasanya itu pasca panennya gitu. Jadi ketika on farm itu ada tiga. Yang pertama adalah breeding ya, budidaya. Jadi kita ibaratnya punya pejantan dan betina, kawin, beranak pinak seperti itu adalah budidaya atau breeding. Kemudian ada fattening. Fattening itu prinsipnya adalah ternak yang ibaratnya kurus, terus kemudian kita gemukkan. Setelah gemuk kita jual, baik untuk pengolahan atau untuk jagal seperti itu. Kemudian ada juga milking atau kita fokus di produksi susu gitu. Terus kemudian untuk off farmnya, jadi off farm atau pasca panen itu ada yang pertama usahanya adalah rumah potong. Jadi ada juga teman-teman yang punya usaha rumah potong yang fokusnya adalah untuk jualan karkas atau jualan daging domba seperti itu. Itu salah satu usaha dari lini rumah potong gitu. Kami di Surabaya itu ada rumah potong gitu untuk produksi karkas domba untuk teman-teman yang ibaratnya main akikoh tapi nggak punya kandang kayak gitu, atau untuk rumah-rumah makan yang basisnya itu olahan kambing domba seperti itu. Kemudian ada juga sih misalkan wisata, jadi ada juga bisnis-bisnis di kambing domba, wisata edu farm lah kayak gitu. Itu nanti kita mengedukasi anak-anak supaya mengenal lebih dekat tentang kambing domba, bagaimana pakannya, kandangnya seperti apa kayak gitu. Oke, kali ini kita akan membahas cara on farmnya gitu kan. Jadi on farm terbagi menjadi tiga tadi. Teman-teman mau main di fattening dan breeding bisa, atau mau main di fattening plus rumah potong bisa. Berarti on farm dan off farm gitu kan. Tapi memang sebaiknya sih memang on farm dan off farm itu berjalan beriringan gitu kan. Karena ketika kita hanya bisa produksi saja, kemudian kita nggak punya partner untuk pasca panennya, itu juga kendala yang luar biasa sih untuk peternak-peternak, terutama peternak pemula gitu kan. Oke, jadi sebelum itu nanti di akhir video ini ada sedikit tips triknya lah, supaya teman-teman bisa mungkin lebih sukses dari sebelumnya kayak gitu. Jadi tonton sampai akhir ya gitu. Ini bahasan kali ini adalah yang pertama adalah fattening gitu kan. Fattening itu prinsipnya apa sih? Jadi kita harus tahu dulu konsumen kita siapa. Kalau konsumen kita jagal nih misalkan, jagal itu dia beli bobot berapaan. Ketika dia misalkan hasil gemukan lah, misalkan bobot 25 kilo atau 30 kilo atau bisa mungkin 40 kilo gitu kan. Itu kita lihat secara konsumen base nya kayak gitu.
Jadi prinsipnya untuk penggemukan adalah kita beli bakalan atau kita punya bakalan hasil breeding kita sendiri, itu kemudian kita gemukan dengan goal. Jadi ada 3 goal sih. Yang pertama adalah pertumbuhan yang cepat, jadi pertambahan berat badan yang cepat, atau bisa dikatakan ADG, average daily gain, penambahan berat badan harian, yang itu ngitungnya adalah seperiode pengemukan. Jadi setelah seperiode, dari bobot awal berapa, terus bobot akhir berapa, nah naik berapa kilo dibagi berapa hari, itu adalah average daily gain. Kemudian goal yang kedua adalah hasil ternaknya harus gemuk gitu, harus body score-nya bagus, body score-nya tinggi lah gitu. Jangan sampai ketinggian juga gitu. Kalau ketinggian juga nanti perlemakannya juga banyak gitu. Dan yang terakhir adalah kualitas. Jadi ada kualitas karkasnya atau dagingnya, juga kuantitas karkasnya gitu kan. Kita nggak mungkin kalau ternyata karkasnya rendah juga nggak bagus lah untuk konsumen kita, terutama jagal gitu kan. Terus untuk kualitasnya juga itu ya, kalau misalkan kita punya konsumen rumah makan, pasti cari yang dagingnya lebih berkualitas, misalkan tidak berair seperti itu. Nah untuk penggemukan domba sih, penggemukan domba itu ada macam-macam ya, jadi jenisnya macam-macam. Semakin bagus genetiknya, maka average daily gain-nya juga semakin tinggi gitu kan. Jadi makanya kenapa breeding itu harus fokus untuk menghasilkan bibit unggul, itu karena ketika bibit itu semakin unggul, maka kita penggemukan semakin enteng gitu. ADG-nya semakin bagus, keuntungannya semakin banyak. Tapi ketika kita penggemukan itu dengan genetik yang jelek, ya kita rugi di waktu, karena ADG-nya rendah dan pasti nanti hasilnya juga kurang bagus lah kayak gitu. Terus untuk on farm yang kedua adalah breeding gitu. Breeding prinsipnya adalah menghasilkan bibit yang unggul. Tak kembalikan lagi, bibit yang unggul itu diperoleh dari peternak yang menerapkan prinsip good breeding practice, atau yang sudah melakukan sesuai pedoman pembibitan kambing domba yang baik seperti itu. Nah, goalnya adalah menghasilkan anak yang banyak, yang pertama gitu. Bahasanya itu dengan periode yang singkat lah. Kalau bahasa wong desonya gitu, itu namanya lambing interval lah gitu. Jadi dalam 2 tahun gimana supaya dia beranak 3 kali. Itu prinsipnya kalau untuk domba ya gitu. Jadi lambing intervalnya itu setiap 8 bulan sekali. 5 bulan itu bunting, 3 bulan itu merawat anak dan persiapan untuk kawin lah kayak gitu. Kemudian menghasilkan cempe yang survive atau memiliki performa yang maksimal dengan minim kematian gitu. Kalau kita punya indukan atau indukan yang kurang bagus ya kayak gitu, nanti efeknya nanti pasti anaknya juga kurang bagus. Jadi misalkan nih bobot lahirnya rendah gitu kan, sehingga dia lemah atau dia mudah mati, itu harus dihindari gitu kan. Makanya kenapa kalau untuk breeding sebaiknya pakai yang lebih unggul sedikit lah, meskipun ndak harus ndak harus yang mahal banget, ndak harus, tapi yang penting itu secara genetiknya unggul, terus bobotnya juga mumpuni, bobotnya juga ideal untuk breeding kayak gitu. Nah untuk breeding sendiri, masalah perkawinan itu ada perkawinan secara alam ya, jadi kita kelompokin aja antara pejantan dan betina gitu kan. Kemudian ada juga pakai teknologi inseminasi buatan gitu kan, entah itu inseminasi buatan semen beku, pakai semen beku, semen yang dibekukan gitu kan, atau pakai semen cair itu. Kemudian yang tidak kalah penting dalam breeding adalah recording. Jadi ketika kita recordingnya bagus nih, kita akan seleksi mana nih betina yang akan kita regenerasikan gitu kan, sebagai penggantinya betina yang lama lah kayak gitu. Yang bagus-bagus kita golongkan, kita seleksi, yang bagus-bagus kita seleksi untuk di breeding lagi. Kemudian sepertiganya lagi
untuk mungkin dijual ke teman-teman peternak yang lain. Kemudian sepertiganya lagi itu dipotong atau kita gemukkan sendiri. Itu kuncinya di situ. Jadi tips triknya supaya beternak itu bisa maksimal ya keuntungannya. Ya itu tadi hasil anakan kita itu kita bagi, kita seleksi. Mungkin 20% aja yang untuk regenerasi ya gitu. Sisanya kita jual untuk breeding kembali. Lah yang jelek-jelek, yang kurang-kurang bagus itu kita gemukkan sendiri, kita olah sendiri. Itu adalah trik gimana menghasilkan keuntungan yang maksimal. Nah, nanti nih kita akan bahas nih khusus untuk IB lah kayak gitu. Khusus untuk recording yang lebih detail gitu. Jadi kita sementara ini masih di tips dan triknya lah kayak gitu. Nah, kemudian on farm ada lagi yaitu milking. Jadi milking itu fokusnya adalah di susu. Kita produksi susu yang banyak. Susunya untuk siapa? Ya untuk dijual gitu. Jadi bukan hanya untuk cempenya saja tapi untuk dijual. Maka kita harus memilih genetik yang menghasilkan susu banyak. Jangan hanya menghasilkan susu untuk cempenya aja, tapi menghasilkan susu yang banyak supaya kita bisa jual susunya kayak gitu. Nah itu kalau untuk domba saat ini belum ada ya untuk susu domba, masih jarang lah. Kalau di luar negeri mungkin udah banyak. Kalau di Indonesia saat ini ya rata-rata kambing yang menghasilkan susu untuk dijual gitu kan. Jadi goalnya yang pertama kalau untuk milking adalah menghasilkan susu dengan volume yang banyak ya. Yang kedua menghasilkan susu yang berkualitas. Susu yang berkualitas dihasilkan dari farm yang berkualitas. Jadi higieninya kandang seperti apa, manajemen sanitasinya, biosecurity-nya seperti apa, itu akan berpengaruh besar terhadap kualitas susu kayak gitu. Termasuk juga pakan lah kayak gitu. Kemudian menghasilkan cempe betina unggul untuk regenerasi. Ini tidak kalah penting sih gitu. Karena untuk memproduksi susu itu kambing harus bunting, domba harus bunting dulu untuk menghasilkan susu. Sampai lahiran baru menghasilkan susu kan gitu. Sehingga kalau misalkan ternak kita udah tua, maka mau nggak mau harus ada regenerasinya gitu kan. Dan regenerasi yang baik adalah diperoleh dari farm kita sendiri, dari betina farm kita sendiri gitu. Betinanya aja yang dijual, betinanya aja yang dipelihara mungkin katakan 30%-nya atau mungkin 100%. Tapi kalau 100% kayaknya tidak mungkin gitu kan. Pasti ada sebagian yang kita jual untuk cash flow kita, kemudian setengahnya lagi mungkin bisa untuk regenerasi kayak gitu. Dan untuk yang hasil anakan jantan wajib dijual. Itu sebagai bonus dari on farm di bidang milking kayak gitu. Jadi cempe-cempe jantan itu bonus. Bisa dijual mungkin ketika kurban atau bisa dijual ketika masih anakan kayak gitu. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tips ternak pemula supaya cepat sukses. Jadi jangan terlalu fokus hanya pada on farmnya aja, tapi juga fokus di off farmnya gitu kan. Apa sih tujuan kita beternak? Tujuannya misalkan menghasilkan daging gitu kan. Ya udah kita coba belajar jualan daging atau jualan karkas atau kita motong sendiri kayak gitu. Sama halnya ketika kita produksi susu. Mau produksi susu sebanyak apapun kalau kita nggak bisa jualnya juga sama saja sih kayak gitu. Cuma memang ya nanti ya difokuskan gitu. Kalau misalnya kita mau fokus di on farm, kita cari partner yang fokus di off farmnya gitu. Baik untuk breeding, milking ataupun fattening. Jadi kesimpulannya untuk usaha on farm itu ada 3 macam ya yang difokuskan kayak gitu. Mau breeding untuk potong atau breeding untuk milking, untuk diperah juga susunya, dan yang satunya adalah fattening kayak gitu. Jadi fokus on farm itu ada 3 tadi. Terus bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan, silahkan bertanya di nomor di bawah ini, nanti kita share gitu kan nomornya. Dan bagi teman-teman jika video ini bermanfaat, jangan lupa di share ke teman-teman yang lain supaya ilmu ini tidak terbatas terhadap jenengan aja, tapi bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan harapannya lagi juga teman-teman yang udah melihat video ini sudah menerapkan trik dan tipsnya tadi,
juga diajarkan ke teman-teman yang lain supaya sama-sama sukses seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Selalu on di channel Gaper atau channel Edi Ternak gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.